Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab metode Al-Muallim, cara mudah belajar membaca kitab kuning atau kitab gundul, masuk pada halaman yang ke-6. Di dalam halaman yang ke-6 ini kita akan membahas tentang ma'rifatul ismi ghairil munsarifi. Ma'rifatul ismi ghairil munsarifi artinya mengenal isim yang tidak dapat menerima tanwin, ya. Maknanya munsharif adalah tanwin. Maknanya munsharif adalah tanwin. Berarti kalau tidak tanwin berarti ghairul munsharif, gitu. Kalau tanwin berarti munsharif. Kalau yang tidak tanwin ghairul munsharif. Dan tanwin adalah nunun sakinatun. Apa itu si tanwin? Tanwin itu nun sakinah, nun yang tenang atau nun sukun yang berada di akhir kalimah, seperti lafaz zaitun. Ini tun, ini tanwin. Aslinya zaitun, ada nunnya. Dal sama nun disukun dibaca zaitun. Tetapi kalau menulis tidak boleh yang ini, ya, tapi yang depan dal ditanwin zaitun. Tapi kalau membaca sama, ini zaitun dengan zaitun. Nah, lafadznya sama. Lafadz itu apa sih? Yang sudah diucapkan, dilafadzkan. Itu sama tapi tulisannya berbeda. Dan al-ismu ghairul munsarifi ada 7. Ada 7 macam. Macamnya ini, ya. Kemudian ditambah 2 ilat, yaitu alamiyah dan wasfiyah, berarti 9 total. Total 9, tetapi untuk pemula tidak dibebani untuk mengetahui tentang ilat-ilatnya yang alamiah dan wasfiyah, tetapi nanti kita akan jelaskan. Jadi isim ghairul munsharif yang 7 itu yaitu al-ajamu, 1 al-ajamu, 2 at-ta'nitsu, 3 ala waznil fi'li, 4 ziyadatul alif wan nuni, tambahan alif dan nun. Saya terangkan sekalian. Isim ghairul munsharif yaitu isim yang tidak bisa ditanwin ada 7 macam. Yaitu yang pertama al-ajamu. Ajam itu yang bukan bahasa Arab. Jadi selain Arab disebut ajam. Kemudian at-ta'nitsu, ta'nits, muannats, perempuan yang menunjukkan muannats, perempuan, ta'nits. Kemudian yang ketiga ala waznil fi'li, atas wazan bentuk fi'il kata kerja. Yang keempat ziyadatul alif wan nuni, yaitu tambahan alif dan nun di akhir kalimat. Yang kelima al-adalu, ya, al-ma'dul yang dipindah dari kalimat yang lain. Kemudian yang keenam sighatu muntahal jumu'i, untuk jamak taksir ini, yaitu bentuk penghabisan jamak taksir, nggak bisa dijamakkan lagi. Kemudian yang ketujuh targhibul mazji, targhibul mazji. Penjelasan yang pertama, al-ajamu, keterangannya yang bukan dari bahasa Arab. Yang bukan dari bahasa Arab. Nahu idrisu, nggak boleh dibaca idrisun, nggak boleh, ya, idrisu karena ajam. Tapi kalau sudah masuk Al-Quran menjadi Arabi semua, ya, karena seluruh yang sudah masuk Al-Quran menjadi kalam Arab. Tetapi asalnya ajam. Ibrahimu, ini nggak boleh tanwin, Ibrahimun nggak boleh. Ishaku, ya, Ishaku nggak boleh tanwin, Ishakun nggak boleh. Yaqubu nggak boleh ditanwin, Yaqubun nggak boleh. Yusufu nggak boleh Yusufun, ya, dan Dawudun nggak boleh dibaca Dawudun, dan masih banyak lagi contoh-contoh ajam. Kemudian kaidahnya, namun apabila ada al-ajam itu namanya mustathnayat, pengecualian ini, ya. Namun apabila ada al-ajamu terdiri dari 3 huruf yang tengahnya disukun, maka dia adalah ismun munsharifun, yaitu isim yang bertanwin. Nahu nuhun, nun wawu ha, tengahnya disukun. Ini ajam tapi 3 huruf yang tengahnya sukun, berarti nuhun ditanwin, nggak boleh nuhu. Nuhun, lutun, hutun, hindun, dan ja'tun. Isim ghairul munsharif yang kedua adalah at-ta'nitsu, at-ta'nits atau muannats, menunjukkan alamat perempuan, ya, menunjukkan alamat perempuan. Lah ini nanti ilatnya ditambah ini. 1 nahu, contoh saya terangkan di sini. Nahu contohnya Fatimatu. Fatimatu di sini ta'nis, ciri-cirinya ada tak marbutoh. Tetapi tidak semuanya ta'nis yang ada tak marbutoh kemudian tidak boleh tanwin, tidak.
Karena ini alasan ditambah alamiah, isim alam. Jadi ta'nis yang isim alam. Fatimah itu kan nama orang, Makkatu juga nama orang, Aisyatu, Makkatu, Tolhatu, ya ini semuanya nama orang. Makanya nama orang yang diakhiri tak marbutoh, nama orang yang diakhiri tak marbutoh, ta'nis, maka dia mamnu'un anis sorfi, dicegah daripada tanwin, disebut al-ismu ghairul munsharif. Tapi kalau misalnya muslimatun, mukminatun, itu kan bukan alamiah, bukan isim alam, tetap ditanwin ya. Jadi kaidahnya yang ta'nis tapi yang alamiah, yang isim alam. Contoh lagi hubla, ini juga menunjukkan ta'nis, mu'annas. Ada alif maksurah, nggak boleh baca hublan, hubla, hubla. Mardo, nggak boleh baca mardon karena ada alif maksurah atau layyinah. Sohra'u karena ada alif mamdudah, ya di dalam halaman yang ketiga sudah dijelaskan tentang mu'annas mudzakkar ini ya. Coba dilihat lagi halaman yang ketiga. Sohra'u, ini ada alif mamdudah, nggak boleh dibaca sohra'un, maknanya padang sahara. Ini ha, soh bersih, sohra'u. Kemudian ini pakai kho, soh, pakai kho kotor, sohra'u, sohra'u, artinya batu besar. Ini juga ada alif mamdudah, ya ciri-cirinya alif di tengah kalimat yang diakhiri hamzah. Kalau ini dibaca soh bersih, artinya padang sahara, makanya dia harus baca kotor, kho, sohra'u, batu besar. Di dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sokhro, ya sokhro, batu besar. Dan asya'u, ini biasanya dalam kitab-kitab ya, asya'u kenapa nggak ditanwin? Karena ada alif mamdudah ini. Aslinya asya, ada ya, ada alif lagi. Karena alif sama alif double, maka ditumpuk jadi satu, dikasih panjang gitu aja. Asya'u, salah satu asya'a misalnya, nanti gitu ya. Kemudian isim ghairul munsharif yang ketiga ala waznil fi'li. Ala waznil fi'li, atas bentuk kata kerja. Nahu ahmadu, ahmadu, ahmadu mirip fi'il madhi ikut wazan af'alu, af'ala, af'ala ya. Atau fi'il mudhari juga bisa. Ya misalnya fa'ala yaf'alu, kemudian ini diganti hamzah af'alu, ahmadu. Adamu aslinya a'damu. A'damu hamzah sama hamzah dijadikan satu menjadi panjang a'damu. Afdalu, ini adalah sigat isim tafdil, akbaru, ya asgharu, ab'adu, aqrabu, ahsanu, akbahu, ajmalu, akharu. Ini semuanya ala wazn fi'li. Kemudian rojabu, fa'alu, ya mirip fi'il madhi ini rojabu. Yazidu mirip fi'il mudhari, ya mirip fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, yang keempat, isim ghairul munsharif yang keempat, ziyadatul alif wan nuni. Artinya ziyadah itu tambahan. Tambahan alif dan nun, ada tambahan alif dan nun di akhir kalimah. Nahu Uthmanu, mem alif nun, nggak boleh dibaca tanwin. Uthmanun nggak boleh. Uthmanu ada alif nun. Salmanu ada alif nun. Imranu, Sulaimanu, Sya'banu, Ramadhanu, dan Adsyanu, maknanya yang haus. Kalau ini juga alamiah, ya alamiah. Kemudian yang kelima, alamiah itu tadi apa? Isim alam maksudnya ya. Yang kelima al-adalu atau al-ma'dul, yang pindahan dari kata lain. Nahu ukhoru, nggak boleh tanwin ukhorun, aslinya akhirun. Lah kalau akhirun fa'ilun, ini boleh tanwin. Thulathu nggak boleh tanwin, aslinya thalithun. Lah ini ditanwin kalau thalithun, tapi kalau thulathu nggak boleh tanwin. Dan salah atau thalathun. Dan Umaru aslinya amirun, amirun. Adapun amirun dan amrun, ini amirun dan amrun adalah ismun munsharifun. Perhatikan, amrun ain mem ra wawu. Amrun kalau seandainya gundul, ada ra ada wawunya, maka memnya disukun dan munsharif. Amr contohnya Amr bin As. Tapi kalau Umar contohnya Umar bin Khattab, ya perhatikan ini tanpa ada wawu di akhirnya. Kalau gundul perhatikan, kalau setelah ra ada wawunya dibaca amrun, kalau enggak ada wawunya dibaca Umaru. Nah, dan yang keenam sighat muntahal jumu'i. Sighat muntahal jumu'i, bentuk penghabisan jamak. Penghabisan jamak, ya, bentuk penghabisan jamak. Tandanya setelah alif yang di tengah kalimat ada dua huruf atau lebih. Nahu masajidu, ini ada alif di tengah kalimat, kemudian ada dua huruf. Masajidu aslinya mufradnya masjidun. Masjidun dijamakkan menjadi masajid, nggak bisa dijamakkan lagi. Ya, ciri-cirinya sighat muntahal jumu' adalah setelah alif di tengah kalimat ada dua huruf atau lebih.
Darahimu, mufradnya dirhamun. Dananiru, setelah alif ini ada 3 huruf ini. Dananiru, mufradnya dinarun. Masabihu, setelah alif ada 3 huruf, mufradnya misbahun. Dan syartun, contoh syartun ini di dalam kitab-kitab menjadi surutun. Surutun ini jamak, surutun, jamak taksir. Kemudian disigotkan mutal jumu' menjadi syaraitu. Ada alif, kemudian ada 2 huruf, syaraitu. Enggak bisa dijamakkan lagi. Kalau syartun ini 1 syarat, beberapa syarat surutun, ya. Beberapa syarat lagi syaraitu, namanya sigot muntahal jumu'. Kemudian yang ke-7, isim ghairul munsharif yang ke-7, tarkibul masjiyi. Susunan 2 kata campuran yang bukan susunan idhofah. Nahu hadra mautu. Hadra mautu aslinya hadra hadir dan mautun kematian. Ini disusun hadra maut menjadi hadra mautu, enggak boleh hadra mautun. Nanti hadra mautun beda lagi maknanya. Ma'di karibu. Ini suku nama nama suku di Arab. Ma'di karibu. Dan ba' labaku. Ini isim ghairul munsharif ada 7. Kemudian tanbihun, peringatan untuk halaman ke-6. Tanbihun maknanya peringatan. Illatun dalam al-ismu ghairul munsarifi itu ada kalanya karena al-ismul alamu. Perhatikan tadi keterangannya diulang-ulang. Dan ada kalanya karena wasfiyatun, mensifati. Ya, dia mengandung sifat. Contohnya di dalam yang ketiga ini, ala wasnil fi'li ini mengandung sifat. Afdolu itu yang lebih utama, akbaru yang lebih besar gitu ya. Wasfiyatun mensifati. Dan untuk mempermudah pelajaran bagi para pemula, ingat para pemula, maka belum perlu ada keterangan yang banyak, namun diharuskan menghafal semua bab sebelum dilanjutkan. Oleh sebab itu, mulai halaman 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ini diulang-ulang minimal berapa kali? Ya minimal 20 kali lah. 20 kali. Jangan pernah bosan. Kita melihat lagu-lagu saja diputar berulang-ulang. Masa melihat ilmu sekali saja sudah langsung kepengen paham? Ya sulit. Ya, oleh sebab itu diulang-ulang, namanya murojaah. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fid din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.